Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Bersama saya Hani Normalita dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang kaitannya sama Kota Semarang sebagai kota toleran. Pasti sudah tahu kan bahwa kemarin Kota Semarang baru aja nih dapat peringkat kelima sebagai kota paling toleran di Indonesia. Bangga dong pasti ya sebagai warga dan masyarakat Kota Semarang dan sebagai kota yang hidup damai dengan berbagai macam latar belakang. Ternyata kita pun akan menggelar kembali sebuah event yang bernama Festival Budaya Ormas. Ada banyak sekali organisasi masyarakat di Kota Semarang dan dari sekian banyak itu nanti mereka akan menampilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk selengkapnya seperti apa? Langsung saja kita bahas dengan narasumber kita hari ini. Karena sekarang saya sudah ditemani oleh PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Bapak Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo atau Pak Yudi. Pak Yudi apa kabar Bapak? Baik Mbak, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak? Sehat semuanya, terima kasih. Dan Pak Yudi tidak sendirian karena sudah dinampingi juga dengan Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau FKSB Kota Semarang sekaligus Ketua Panitia Pelaksana. Betul nggak Bapak? Ini Bapak Dr. HAM Jumai SEMM. Siap. Pak Jumai apa kabar Bapak? Baik, sehat selalu dan happy selalu Mbak. Happy selalu ya. Selalu kita bahagia dan membahagiakan. Wih, bahagia dan membahagiakan. Baik, ini kita juga akan membahas satu hal yang isinya bahagia-bahagia ya Pak. Festival Budaya Ormas. Tadi di awal saya bilang bahwa kita akan adakan lagi karena sebelumnya sudah pernah diadakan ya Pak. Tepatnya di tahun 2023 lalu. Nah itu seperti apa Pak kegiatannya? Ya, izin saya menceritakan Pak Yudi bahwa keberadaan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini sebagai mitra aktif dan produktif pemerintah, di mana kita banyak kegiatan yang nguri-uri budaya Nusantara, terus kemudian memperkuat bagaimana kemajemukan, ketoleransi, harmoni di Kota Semarang ini terjalin dengan baik. Itu selalu sinergisitas yang luar biasa. Sehingga pada tahun dulu 2023 itu kita selenggarakan Festival Budaya Ormas yang antusiasmenya luar biasa. Dan bahkan kita di dalam kegiatan Festival Budaya Ormas itu didukung oleh Bazar UMKM. Dan ada kegiatan yang sangat menarik bahwa dengan tema budaya Nusantara itu membangkitkan semangat dari masing-masing ormas yang selama ini barangkali tidak banyak tahu kalau ormas itu memiliki potensi terkait dengan kekuatan budaya, seni budaya yang ada. Ternyata setelah kita pancing itu bermunculan luar biasa. Oh begitu, jadi ternyata ini ormas itu tidak isinya hanya orang-orang yang pandai berorganisasi dan juga suka berkegiatan, tapi ternyata punya nilai seni yang tinggi ya Pak ya. Jelas, dari masing-masing ormas punya sesuatu untuk ditampilkan begitu ya. Betul, jadi tidak hanya sekedar ormas itu mengunggulkan orasinya ataupun aksi-aksi itu, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang membangun tadi happy, kebahagiaan dan membahagiakan. Karena konsep ormas itu kan bagaimana mencerahkan, mencerdaskan dan menggembirakan. Jadi kalau di sekitar kita itu kok masih ada ormas itu yang hawa niki mencekam, membuat gaduh, terus kemudian menakutkan. Oh, ini perlu ditinjau kembali tentang keormasannya seperti itu. Oke, karena ternyata harusnya mencerahkan, mencerdaskan dan menggembirakan. Ya. Ini satu konsep yang menarik sih ya, dan kita jadi lebih banyak tahu. Tapi kemudian di Kota Semarang sendiri sebenarnya berapa jumlah ormas yang ada, dan ini termasuk ke beberapa kategori barangkali Pak Yudi? Terima kasih Mbak Ani ya. Kita mulai dulu mungkin terkait dengan ormas itu kita perlu tahu latar belakangnya, kenapa saat ini atau mungkin sudah beberapa waktu yang lalu pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat termasuk Pak Jumai ini mencoba untuk merangkul dan memberdayakan ormas-ormas itu. Kita tahu ada undang-undang yang mengamanatkan itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan itu, dan di Kota Semarang alhamdulillah atas dorongan kawalan dari Pak Jumai dan teman-teman ini kita sudah bisa menerbitkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Yang mana sebenarnya itu melatar belakangi upaya pemerintah untuk bisa mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ya, melalui upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan ke pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Nah, peningkatan peran serta masyarakat ini tidak bisa mungkin kalau hanya masyarakat orang per orang seperti itu, mungkin akan terlalu banyak kemauan ya, terlalu banyak aspirasi, terlalu banyak ide dan sebagainya yang kemudian disatukanlah dalam bentuk ormas itu. Jadi peran sertanya adalah dalam bentuk bagaimana masyarakat itu berhimpun menjadi sebuah organisasi mempunyai tujuan bersama untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat juga, dan juga sebenarnya ormas punya fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat secara umum ya, seperti itu. Nah, makanya pemerintah memfasilitasi dengan menyusun sebuah kebijakan-kebijakan termasuk Perda yang nomor 3 2023 ini dan kebijakan-kebijakan lain yang sangat erat dalam kaitannya untuk bisa mempercepat ormas-ormas itu berdaya. Berdaya, berfungsi yang tadi disampaikan Pak Jumai tadi, bukan hanya jadi sebuah organisasi sing kalau orang Jawa bilang gendruwoni Pak ya, gendruwoni, tetapi justru menjadi mitranya pemerintah. Nah, baik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun juga bagaimana mereka punya peranan sebagai mitra dalam pembangunan Kota Semarang. Nah, ini salah satunya. Kemudian buatlah ide atau suatu kegiatan khususnya ini atas support dari teman-teman Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ya. Nah, ini yang diketuai oleh Pak Jumai ini untuk membuat satu event di mana ormas itu bisa berekspresi, bisa menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar ormas yang menggembirakan. Nah, antara lain dibuatlah Festival Budaya Ormas yang dulu mungkin embrionya dari apa? Yang di DP Mall itu Ormas Expo. Awalnya embrionya dari seperti itu, ide itu kemudian mengerucut lebih fokus pada hal-hal yang apa yang akan ditonjolkan dari ormas-ormas. Nah, itu. Dan nantinya tentunya akan ada rencananya juga pemberian Ormas Award ya. Terutama itu untuk ormas-ormas yang sudah bisa menunjukkan eksistensinya menjadi mitra pemerintah dan bisa memberikan layanan kepada publik. Itu. Oke, ternyata ormas ini juga punya fungsi untuk bisa menjadi mitra dari pemerintah, terutama pemerintah kota ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Dan sejauh ini dari kacamata Pak Yude dan juga Kesbangpol, bagaimana eksistensi ormas yang ada di Kota Semarang, Pak? Kebetulan ormas tadi sudah disinggung oleh Pak Jumai, itu ada yang sudah berbadan hukum ya. Nah, berarti sudah ada keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, yang kemudian ada juga ormas yang baru pada taraf terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ya. Mereka memang mempunyai, kita harapkan mempunyai fungsi dan peran yang sama ya. Nah, hanya saja mereka yang sudah berbadan hukum ini nanti yang akan dirangkul untuk bisa mendaftar mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan bagaimana eksistensi ormas di Kota Semarang ini dari sekian 400-an lebih ya, 400-an lebih yang tercatat di Badan Kesbangpol ini memang belum semuanya memang, tetapi sekarang sudah mulai disadari oleh teman-teman yang tergabung dalam ormas ini bagaimana mereka berperan, dan terbitnya atau munculnya wadah Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu inilah yang menjembatani antara kepentingan masyarakat yang dibawa oleh ormas dengan kepentingan pemerintah, dan ini sangat luar biasa dampaknya bagaimana pemerintah memfasilitasi ormas-ormas ini, dan ormas-ormas ini juga bisa memanfaatkan fasilitasi pemerintah ini benar-benar dalam koridor ketentuan yang berlaku dan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga salah satu wujudnya adalah hibah yang diberikan oleh pemerintah kota kepada ormas-ormas yang sudah berbadan hukum itu. Nah, dan mereka sudah bisa dari anggaran itu mereka bisa melaksanakan banyak kegiatan, banyak aktivitas yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Karena tidak semua bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Demikian. Oke, jadi ternyata para ormas ini yang berbadan hukum juga mendapatkan hibah dari pemerintah ya untuk membantu dalam upaya
membuat perubahan di masyarakat, terutama memberikan pelayanan itu tadi ya. Dan kita masih akan membahas secara lebih lengkap ya tentang bagaimana festival Ormas nantinya itu akan digelar. Dan buat ibu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Ngopi, ngobrol inspirasi. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita yaitu Festival Budaya Ormas bersama dengan Pak Yudi, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, dan juga Bapak Jumai, Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Nah, kita lanjut lagi ya Pak terkait dengan Kota Semarang yang adem, ayem, insya Allah selalu damai, toleran begitu ya. Kemarin kita mendapatkan penghargaan yang mana ini jadi salah satu bukti bahwa semuanya ini rukun, mau dari pemerintahnya, masyarakat ya, bahkan para ormasnya begitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya berikut ini. Bangga banget nih Lur, Kota Semarang mendapat peringkat kelima kota paling toleran di Indonesia. Peningkatan skor indeks toleransi Kota Semarang yang terus meningkat setiap tahunnya ini merujuk pada sinergi seluruh elemen kota dalam menata dan membangun toleransi di Kota Semarang, baik dalam menjalankan ibadah, kerukunan dalam berbangsa, pemenuhan hak, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia secara berkeadilan. Gimana? Tinggal di Kota Semarang emang sedamai dan serukun itu kan? Baik, itu tadi ya sekilas tentang Kota Semarang yang mendapatkan penghargaan sebagai kota paling toleran kelima di Indonesia. Semoga nanti makin tahun makin naik begitu ya. Tapi kemudian bagaimana Kota Semarang bisa mendapatkan predikat dan raihan itu Pak Yudi? Apakah ada prosesnya atau dinilai dari apa saja ini untuk mendapatkan predikat tersebut? Ya, terima kasih Mbak Ani. Memang pada hakikatnya itu situasi atau keadaan dalam suatu wilayah daerah itu tidak bisa tercipta begitu saja ya. Ujuk-ujuk ya mendapatkan predikat toleran. Kita bertahap ya Pak Jumai ya. Artinya sebelum ini kalau nggak salah peringkat ke 7 ya. 7 dan yang tahun ini peringkat kelima. Walaupun hanya naik 2 peringkat, ini membutuhkan proses dan sebuah usaha bersama. Yang pertama tentu kami apresiasi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di
Kota Semarang yang mampu merangkul dan bersama-sama dengan pemerintah bisa menciptakan satu kondisi di mana antar umat beragama yang begitu banyak di Kota Semarang dengan berbagai ragamnya ini juga bisa bersama-sama mempunyai satu tujuan untuk menciptakan suasana damai, tentram, terutama dalam masing-masing keyakinan itu menjalankan ibadahnya. Nah, ini memang butuh proses, butuh pemahaman, sehingga alhamdulillah hal-hal yang terkait dengan perbedaan keyakinan ini tidak menjadi sesuatu yang menghambat, terutama dalam hubungan antar masyarakat di Kota Semarang. Jadi kalau kemudian Semarang dikatakan atau dinilai menjadi salah satu kota toleran di Indonesia, ini adalah ya tepat sekali, sehingga kita sendiri merasakan tidak pernah ada gejolak apa-apa ya di Kota Semarang terkait dengan bagaimana masyarakat menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing, dan semua berjalan baik. Lebaran juga Lebaran, Imlek juga Imlek, semuanya berjalan, bahkan mungkin antar umat itu saling support ya dalam menjalankan ibadah, termasuk ketika Natal juga berjalan dengan lancar, ketika umat Hindu waktu merayakan agamanya di sini hari peringatan agamanya itu juga bisa disupport oleh pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Kota Semarang. Semuanya berjalan dengan baik, dan ini peran yang baik dari FKUB dan tentunya dengan peran dari teman-teman Ormas ini, karena Ormas di bawah koordinasi yang baik dari Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini juga mampu menjalankan fungsi Ormas itu bagaimana menciptakan toleransi di Kota Semarang ini. Oke, jadi memang butuh tahapan dan juga proses ya untuk kemudian Semarang bisa menjadi semakin baik bahkan dalam hal toleransinya. Nah, terkait Festival Budaya Ormas, ini kan pasti ada banyak sekali, tidak hanya yang dari forum kerukunan umat beragama ataupun mungkin organisasi profesi, ini benar-benar semuanya Pak Jumai yang akan bisa ikut turut bergabung di Festival Budaya Ormas, atau nanti akan ada seleksinya terlebih dahulu? Ya, terima kasih bahwa Festival Budaya Ormas tadi menyambung juga, ini salah satu unsur yang juga penilaian ya, bagaimana kekompakan antar ormas, kekompakan antar komuniti-komuniti di Kota Semarang ini, sehingga Kota Semarang itu bisa mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Satu sebagai ormas kota toleran, kedua sebagai kota harmoni. Nah, jadi ada kota harmoni juga. Bahkan kalau kota harmoni, FKUB juga mendapatkan penghargaan kota harmoni sebagai yang berperan di dalam menciptakan situasi harmoni di Kota Semarang. Pemkot juga mendapatkan penghargaan tingkat nasional itu. Terus kemudian kota toleran. Artinya kita sebagai warga Kota Semarang patut bahagia, berbangga, dan juga harus menunjukkan ke kota-kota lain, bahkan ke ranah dunia, bahwa di Kota Semarang itu tidak hanya sekedar menampung berbagai komunitas 1-2 saja, tetapi apapun komuniti yang ada di Semarang itu bisa harmoni. Nah, sehingga termasuk festival budaya yang kita gagas antara Kesbangpol dengan Forum Ormas ini dalam rangka apa? Merajut dan mengimplementasikan dari nilai-nilai yang diperjuangkan tadi, toleran, harmoni, bahwa di Kota Semarang itu komunitas apapun itu nyaman di Kota Semarang. Bahkan melalui Kesbangpol fasilitasi yang luar biasa itu diwadahi semua, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar mitra saja, tetapi ada wadahnya. Salah satunya misalnya tadi entitas dari majelis-majelis agama, ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Entitas dari suku, ras, kemudian etnis, ada namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Terus kemudian entitas dari ormas-ormas, ada FKSB, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Dan masih banyak lainnya, termasuk forum-forum yang terkait dengan bagaimana cipta kondusif di Kota Semarang itu sangatlah strategis. Maka lebih spesifik terkait dengan Festival Budaya Ormas, mengapa kita juga menekankan ini harus diadakan. Walaupun
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu juga kan sering menyelenggarakan, tapi itu sifatnya kan untuk lembaga-lembaga sekolahan, kemudian padepokan ataupun di ranah seni sanggar-sanggar mereka. Tetapi kalau ini yang kita selenggarakan adalah binaan murni ormas. Jadi seni budaya yang di bawah naungan ormas. Itulah yang kita tampilkan. Jadi tidak berbasis pada sanggar atau padepokan atau apa, tetapi di bawah ormas, supaya kita tunjukkan kepada publik ormas ini tidak hanya sekedar menonjolkan akeh-akehan massa, tidak hanya menonjolkan sangar-sangar massa, tetapi apa sih produk layanan publik. Ternyata setelah kita lakukan ada festival budaya ormas, ada ormas expo, ada ormas award yang kita bahkan dimasuk di dalam perda ormas itu muncul semua itu. Ormas expo juga ada, festival budaya ormas ada, kemudian ormas award ada, terus kemah pembauran ormas juga ada, bahkan ada pelatihan administratif terkait dengan ormas itu juga ada. Artinya ini luar biasa, patut diberikan apresiasi yang luar biasa masyarakat kepada Kesbangpol, khususnya pemerintah Kota Semarang, itu yang mengakomodir kekuatan potensi ormas yang ada di Kota Semarang, termasuk festival budaya yang akan kita selenggarakan ya kurang lebih bulan April lah, akhir bulan April. Setelah hiruk pikuk pemilu ini selesai, kita buat hiburan yang lebih menggembirakan. Baik, kita tunggu nanti di bulan April ya. Tapi kemudian detailnya seperti apa atau barangkali ada timelinenya terlebih dahulu, nanti akan kita bahas selengkapnya setelah ini ya e-people. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 AM and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was the news. Sunset.
Baik, masih di Ngobras dengan tema kita Festival Budaya Ormas. Ini ternyata sebuah event yang juga menjadi rangkaian dari penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kota Semarang, betul ya Pak Yudi? Nanti kira-kira berarti apa saja timeline di dalamnya ini? Mungkin ada rangkaian-rangkaiannya sampai akhirnya nanti di bulan April kita akan saksikan bersama. Terima kasih Mbak Eni. Memang Festival Seni Budaya Ormas tahun 2024 ini sebenarnya tahapannya sudah berjalan ya. Pak Jumai dan teman-teman dan juga teman-teman dari Kesbangpol ini sebenarnya sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang publikasi yang jelas. Walaupun sampai saat ini kita juga masih tetap publikasi ya. Publikasi ini sudah diawali sejak awal tahun, kemudian awal tahun 2024, 16 Januari kemarin sampai tanggal 1 Februari itu sudah tahapan pendaftaran peserta. Kemudian saat ini sudah ada 20 ya Pak ya, yang dinyatakan lolos secara administratif dan juga memenuhi kriteria dari pendaftaran tersebut ya. Itu sudah diumumkan tanggal 7 Februari kemarin ya. Kemudian nanti tanggal 21 insya Allah ada technical meeting ya kepada 20 peserta itu untuk bisa mengikuti tahapan penilaian ya, atau penampilan. Nantinya akan menampilkan seni budayanya yang kami rencanakan akan kita gandengkan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang. Ancar-ancarnya minggu ketiga bulan April ya. Jadi harapan kami sudah tidak hiruk pikuk kegiatan pemilu ini sudah agak lerem ya, istilahnya sudah mulai landai. Kemudian kita sudah melewati bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga kita bisa fokus pada penyelenggaraan kegiatan Festival Seni Budaya Ormas 2024 ini. Dan harapannya nanti juga ditutup dengan pemberian apresiasi kepada penampil terbaik pada saat itu juga. Syukur-syukur nanti kalau bisa memungkinkan waktunya kita akan sambung langsung dengan kegiatan pemberian Ormas Award gitu. Oke, baik. Ternyata panjang juga ya, dari Januari sudah dimulai hingga nanti akhirnya di April akan tampil dan nanti masih ada Ormas Award juga ya. Ini menjadi bentuk penghargaan dari pemerintah Kota Semarang kepada para ormas ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih Pak Jumai, tahun kemarin kira-kira apa saja sih yang ditampilkan dan dari mana saja yang biasanya menjadi unggulan ya? Mungkin kalau saya nggak salah kemarin sempat lihat ada yang dari profesi bidan begitu ya, macam-macam Pak. Dari mana saja itu? Ya, kemarin potensi-potensi ormas yang unggul ya semuanya baik. Tetapi kemarin ada yang terbaik itu terutama tadi dari Ikatan Bidan. Kemudian ada juga yang dari Braja Musti, ada dari OI. OI itu Ormas Orang Indonesia. Terus juga ada yang dari Sukoraras, ada Yayasan Sobokarti, banyak muncul potensi-potensi yang luar biasa. Jadi yang selama ini misalnya kita melihat Lindu Haji terkenal hanya kegiatannya itu tentang security pengamanan, ternyata dia punya seni budaya juga yang ditampilkan gitu. Pemuda Pancasila juga menampilkan. Jadi banyak ormas-ormas yang selama ini persepsi masyarakat itu hanya kegiatannya adalah hanya aksi-aksi di dalam kemasyarakatan, ternyata punya seni budaya Nusantara yang bisa ditampilkan dan apik-apik luar biasa. Jadi kalau kita kemarin itu dari 20 itu, wah ini layak untuk ditampilkan. Jadi kalau Pemkot sebenarnya punya event-event itu nggak perlu ngundang artis ibu kota, dari kota Semarang juga sudah sangat potensial dan sangat jos lah untuk bisa ditampilkan. Dan tadi disebutkan Nusantara, berarti ini tidak hanya Semarangan atau Jawa pada umumnya Pak? Oh iya, betul. Juga ada yang misalnya dari Batak, seni tari Batak, terus kemudian ada yang Aceh, ada yang kemarin tampilkan juga. Terus kemudian ada yang seni bela diri ala Melayu, itu ditampilkan juga. Gitu. Jadi cukup variasinya luar biasa. Oke. Dan ini menarik ya. Tapi kemudian Kota Semarang pun juga punya banyak kegiatan lainnya yang bisa mewadahi seni budaya seperti ini. Betul, ya. Karena kalau nggak salah saya juga pernah lihat nih waktu acara festival
ogoh-ogoh ternyata Ya. dari Ormas juga turut bergabung begitu ya Ya. Pak. Jadi selalu dilibatkan dari berbagai macam kegiatan yang dimiliki oleh Pemkot Semarang ya. Dan terakhir ini kira-kira bagaimana harapannya untuk jalannya Festival Budaya Ormas ini? Kalau pertama dari Pak Jumai, silahkan Bapak. Ya, kalau terkait dengan Festival Budaya Ormas ini menjadi ruh, warna dan citra kota Semarang ya, yang menjadi kota harmoni, kota toleran. Ini betapa harus senantiasa kita angkat, menjadikan bagian daripada sarana silaturahim, sarana menyatukan kekuatan potensi yang besar itu. Ketika kita melihat potensi yang besar ini di kota Semarang, apalagi Ormas tadi yang di Pak Yudi di Kesbangpol itu kan ada 400-an yang terdaftar. Itu ketika harmoni, kemudian membaur di dalam sebuah kegiatan-kegiatan, apalagi dengan kultur-kultur budaya Nusantara yang kita kedepankan, maka tidak akan adalah perpecahan, kemudian kegaduhan, terus kemudian situasi-situasi yang tidak kondusif tidak akan terjadi. Justru situasi nyaman, menggembirakan tadi. Tadi kunci tadi. Ormas harus mencerahkan, mencerdaskan, dan menggembirakan. Maka dengan tampilan-tampilan seni ini tergembirakanlah semua masyarakat, terutama yang tergabung di dalam kegiatan Ormas. Baik, ini bisa jadi satu mungkin jargon atau slogan ya dari Pak Jumai bahwa Ormas ini harus mencerahkan, mencerdaskan, dan menggembirakan. Dan terakhir dari Pak Yudi, kira-kira bagaimana harapannya Pak untuk jalannya terima acara kasih ini? Mbak. Senada dengan tadi yang Pak Jumai telah sampaikan, memang benar demikian. Yang pertama, kekuatan Ormas itu yang begitu besar ya di kota Semarang ini ya. Kemudian kekuatan yang besar ini tentunya harus kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat kota Semarang ya. Di samping itu dikaitkan dengan tadi toleransi, kerukunan dan sebagainya, ini kekuatan yang besar ini harus dirangkul ya. Sehingga akan terwujudlah tadi Ormas yang diharapkan seperti Pak Jumai, mencerahkan, mencerdaskan, dan menggembirakan. Nah, di samping itu harapan kami melalui Ormas ini kita bisa wujudkan kekompakan masyarakat. Ya. Apalagi makanya kami rangkaikan dengan kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-477 ini nanti, di mana temanya adalah makin kompak, makin hebat. Sehingga ini nyambung antara kita menyelenggarakan kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada Ormas, Ormas menunjukkan kemampuannya, prestasinya, kinerjanya kepada masyarakat, dan ini harapannya mengerucut pada kekompakan dan makin kompak, makin hebat sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Semarang. Demikian. Oke, baik. Makin kompak, makin hebat begitu ya. Semoga bisa menjadi semangat kita bersama untuk pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat dan juga bersama seluruh ormas yang ada di sini. Terima kasih Pak Jumai, Pak Yudi atas kehadirannya dan juga berbagi informasinya di Ngobras kali ini, dan juga terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan Ngobras. Jangan lupa Ngobras selalu hadir setiap hari Senin jam 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe karena kita punya banyak program lainnya yang bisa Anda saksikan dari hari Senin sampai hari Minggu. Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya di @semarangpemkot karena kita akan selalu share informasi-informasi terkini dari Kota Semarang. Kalau begitu saya Hani Nurmalita beserta para narasumber dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.